Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai mekanisme gerakan otot, dan otot yang akan kita jelaskan yaitu ada musculus pronator teres dan musculus pronator quadratus yang berperan dalam melakukan gerakan pronasi pada lengan bawah atau regio antebrachii. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang origo dan insersio. Origo adalah bagian tendon yang melekat pada tulang yang tidak bisa bergerak. Sedangkan insersio adalah bagian pada ujung otot pada tulang yang bisa bergerak. Yang pertama-tama adalah musculus pronator teres. Pada musculus pronator teres terdapat dua origo kaput. Yang pertama adalah origo humeral, yaitu terdapat pada epicondylus medialis humerus. Yang kedua adalah kaput ulnae, yaitu terdapat pada processus coronoideus. Insersio terdapat pada sepertiga bagian tengah facies lateral radius. Yang kedua adalah musculus pronator quadratus. Di dalam musculus pronator quadratus terdapat origo bagian distal facies anterior ulnae, sedangkan inersionya adalah facies anterior radius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inervasi dari musculus pronator teres dan pronator quadratus. Di mana musculus pronator teres dan pronator quadratus itu diinervasi oleh nervus medianus, di mana nanti akan saraf-sarafnya itu mengirimkan sinyal ke otot. Nanti otot akan berkontraksi dan menarik tulang radius ke arah medial sehingga terjadi gerakan pronasi di lengan bawah atau regio antebrachii. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari gerakan pronasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk musculus yang berperan dalam gerakan pronasi yaitu ada musculus pronator teres dan musculus pronator quadratus. Untuk mekanismenya sendiri, jadi musculus pronator teres dan musculus pronator quadratus ini dia akan berkontraksi untuk menarik tulang radius yang awalnya sesuai posisi anatomi berada pada bagian lateral. Nanti musculus pronator teres bersama musculus pronator quadratus ini dia akan menarik tulang atau os radius dari posisi lateral ke arah medial. Sekian. Oke, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan tentang origo, insersio atau perlekatan otot musculus pronator teres dan juga musculus pronator quadratus, dan juga tadi telah dijelaskan tentang persyarafan atau yang membantu dari musculus atau otot ini bergerak, dan juga sudah dijelaskan tadi bagaimana caranya musculus pronator teres dan juga musculus pronator quadratus untuk melakukan pronasi atau menelungkupkan tangan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pergerakan otot atau kontraksi dan relaksasi dari musculus pronator teres dan juga musculus pronator quadratus. Yang pertama ada daerah presinap, celah sinap, dan juga postsinap. Presinap merupakan bagian dari saraf, yaitu dari di sini karena musculus pronator teres dan juga musculus pronator quadratus itu sarafnya adalah nervus medianus. Nah, dari motor neuron, ada impuls dari motor neuron dari akson terminal akan mengaktifasi, akan membuka channel kalsium masuk. Kalsium ini akan masuk atau infus ke dalam presinap. Di dalam presinap, kalsium yang masuk akan mengakibatkan adanya aktivasi dari protein kinase. Nah, protein kinase ini akan mendorong dari vesikel neurotransmitter asetilkolin yang ada di dalam daerah. Vesikel ini akan terdorong ke bawah sampai ke end plate. Nah, itu akan terjadi eksositosis, di mana vesikel ini, vesikel dari neurotransmitter asetilkolin ini akan keluar, di mana neurotransmitter asetilkolin akan keluar ke celah sinap. Nah, di celah sinap, neurotransmitter asetilkolin ini akan ditangkap atau dirangsang oleh cholinergic receptor tipe nikotinik. Nah, dari sini akan terjadi potensial aksi di dalam serat otot. Potensial aksi ini juga akan mengakibatkan adanya pembukaan dari kanal natrium dan kalium, di mana natrium akan masuk ke postsinap, daerah otot itu di sarkolema. Nah, natrium ini akan masuk
menuju ke cisterna sarcoplasmic reticulum. Nah, di cisterna sarcoplasmic reticulum ini terdapat kalsium, di mana kalsium dari cisterna sarcoplasmic reticulum ini akan keluar dibantu oleh dihydropyridine reseptor yang merupakan voltage gated calcium channel. Nah, kalsium ini akan keluar dari cisterna sarcoplasmic reticulum menuju T-tubul, di mana impuls juga masuk ke T-tubul membawa kalsium dari lumen T-tubul ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini kalsium akan berikatan dengan troponin C, di mana akan mengakibatkan binding site dari aktin itu terbuka, yang awalnya itu tertutup oleh troponin tropomyosin kompleks. Dari binding site aktin yang terbuka itu akan dapat menempel pada kepala miosin. Nah, ini juga dibantu oleh adanya hidrolisis dari ATP. Hidrolisis ATP diubah menjadi ADP dan fosfat. Nah, oleh miosin ATPase. ADP dan fosfat ini akan membantu melekatnya dari kepala miosin dan juga dari binding site aktif aktin. Nah, dari sini miosin dan aktin ini akan saling tarik menarik dan terjadilah kontraksi otot. Nah, untuk relaksasi sendiri, untuk relaksasi otot bila ada ATP ini akan melekat pada kepala miosin. Nah, ATP yang melekat di kepala miosin ini akan membuat ikatan dari kepala miosin dan juga dari binding site aktin ini akan lebih berkurang dan juga lebih melemah dan akhirnya lepas sehingga terjadi relaksasi. Sekian dari kami, terima kasih.